Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot. Uh, Kita readingnya untuk 2022 aja ya. Oke, kita mulai dari Librans. Saya mau reading energi harapan pasanganmu untuk 2022. Ya, harapan dari pasangan Librans untuk Librans di tahun 2022. Libran Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, apa kabar? Oke, terima kasih untuk Librans yang sudah support ya. Sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ya, sudah support mungkin dari 2000 berapa tuh ya. Selalu setia sama channel Nona Pastel. Terima kasih sekali. Oke. So ini bisa vice versa. Tapi kayaknya ya bisa vice versa karena ini general reading. And apa tuh? Tidak resonate untuk semua. Kalau kamu mau cek Moon, Rising, Sun kamu bisa cek di website yang saya share di kolom description ya, karena general reading bisa aja di Moon or Rising or Venus kamu. Kemudian kalau kamu mau personal reading ada nomor kontak di kolom description. Oke, itu kalau kamu mau energi kamu aja. Kita mulai. My darling angels, please clarify harapan pasangan Librans untuk Librans Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk tahun 2022. Please clarify, my darling angels. Thank you. Okay, Librans. Pay attention to the red flags. The sign are continuing you. Oke, mungkin selama 2021 ya, banyak dari para Librans yang sering playing victim. Ya, kalau ada masalah, lebih dulu menggunakan telunjuknya untuk menyalahkan orang lain. Oke. Mungkin juga bisa tentang kalau lagi berantem suka ngejelekin pasangannya sama orang lain. Dalilnya sih katanya curhat, tapi ternyata lagi emosi. Ya akhirnya ngebongkar aib pasangannya. Semua yang dilakukan pasangannya salah. Oke. So mungkin di 2022 dia berharap kamu harus lebih dewasa, lebih bisa reflection tentang apapun yang terjadi di hubungan kalian, lebih bisa calm ya, lebih bisa cooling down. Lebih bisa ngelihat diri sendiri, gak usah lihat orang lain, and then gak usah terlalu ngebesarin masalah. Jadi ada masalah besar dikecilin, yang kecil ditiadakan, lebih banyak berkompromi dengan situasi yang kamu hadapi sama pasangan kamu. So ini harapan dia ya, ini yang perlu kamu rubah tentang playing victim. Red flags ini ya, ada sesuatu yang salah dalam diri kamu, jadinya hubungan terlihat drama ya, sumbernya mungkin dari kamu. Oke. So ini harapan dia untuk kamu. And then bottom of the deck, soulmate connection. Yes, this is your soulmate. Soulmate connection, dia mencintai kamu, and then sampai 2022 masih mencintai, masih terkoneksi. Ya, belahan jiwa. So Librans, kamu dealing dengan seseorang yang ingin terus bersama dengan kamu. Tapi ada sikap kamu yang mungkin ya dia cukup mengganggu kebahagiaan kalian. Let's see dari Oracle Wisdom ya untuk Librans.
My darling angels, please clarify harapan pasangan Librans untuk Librans Sun, Moon, Rising, and Venus untuk tahun 2022. Please clarify, my darling angels, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Librans, turn on your heart light. Reflect on a time when you experience love. So, di sini tentang bagaimana lebih menggunakan feelings, perasaan. Karena feelings, perasaan itu adanya di hati kita ya, cakra keempat. Tentang cinta, kasih sayang, ya, kebaikan, love, compassion, kindness. Gunakan cinta, kasih sayang, kebaikan untuk melihat masalah. Ketika ada masalah, ya, karena dalam hubungan bukan tentang pertarungan, siapa yang harus menang atau kalah. Ini bukan tentang ring tinju, ini tentang bagaimana dia merasa kayak kamu perlu pakai hati deh sebenarnya, Librans. Coba pakai hati kamu, gak usah pakai logika kamu berlebihan. Karena ketika kamu pakai logika kamu, and then yes, itu memang power kamu, energi air sign Libra, Gemini, Aquarius, powernya ada di pikiran. Tapi ketika pikiran itu terdorong dengan rasa kritisem gitu loh, kayak ketika kita mikirin orang berlebihan, kita akan berarah ke pikiran, kita akan ngarahin kita pada hal yang negatif, mengkritisi terutama dengan detail. Dan ada titik dimana kamu gak bisa kompromi gitu, kayak kamu tuh straight banget, saklek gitu loh. Padahal hal-hal itu tuh gak usah jadi masalah gitu. Harusnya sih lebih compromise, lebih bisa kompromi gitu, win-win solution begitu. Tapi gak bisa, kamu kayak saklek banget gitu. Coba pakai hati kamu, itu harapan dia ya di 2022. Kayaknya gak mau lagi berantem, udah lelah ya, Lola Jumpita. Dia udah males untuk ribut, so dia pengen kamu pakai hati kamu untuk menghadapi dia, untuk menghadapi situasi dalam hubungan kamu sama dia. Oke, darling. So ini harapan dia, masih tentang untuk kamu. Ini bottom of the deck. Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Mencintai ya dengan kuat, dengan cukup dalam. Kita kalau mencintai, coba ingat awal-awal kalau lagi jatuh cinta, dia bau ketek pun kamu bisa gitu nerima, duduk di samping dia, cium baunya, bahkan kamu kangen sama bau ketek dia. Tapi setelah lama bersama, udah jadi pasangan, udah bisa ngomong bau keteknya itu, akhirnya sampai kayak nyerang ya, kayak ngebullying gitu. Itu contoh gitu loh. Coba ingat di awal-awal waktu jatuh cinta, semuanya bisa diterima sih, baik masa lalu, baik kekurangan dia, kamu bisa terima. Tapi berjalannya waktu, kamu seperti ya seseorang yang judgmental pasangan kamu sendiri. So di sini dia berharap kamu lebih bisa merasa nyaman dengan mencintai dia saja ya, jangan lagi curhat ke orang lain, atau apalagi dengan yang lawan jenis begitu. Dia insecure juga, so dia juga jealousy di sini ya. Dia insecure, bukan jealousy, tapi tepatnya dia ngerasa kayak kayak itu nggak harus kamu ngomong ke yang lain gitu. Ya, ini insecure dari pasangan kamu. So dia berharap 2022 kamu bisa mencintai dia lebih dalam lagi. Ketika kamu mau mencintai dia dengan lebih dalam lagi, kamu buka hati kamu belajar untuk mengenal dia lagi dan lagi, dan kemudian kamu bisa berdamai dengan kekurangan dia, kesalahan dia, semua hal tentang dia, bad or good, personality. Kamu bisa terima dia. Oke, Librans. So dia begitu banyak berharap harapan positif yang selama ini dia ngelihat kayak kurang dari kamu, yang perlu kamu benahi untuk pendewasaan diri kamu. Oke?
So kita lihat lagi dari energi tarot 78 deck Medaling Angels for Librans. Okay, Medaling Angels, please clarify Librans, harapan pasangan Librans untuk Librans, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk tahun 2022. Okay. Please clarify Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, Medaling Angels. Thank you. Okay, Librans. Di sini ada Ten of Wands, energi dari the Temperance energy, High Priestess. Okay, energi dari Six of Swords. Okay. Di sini ada Queen of Swords. Okay, too much thinking and then speak up. Terlalu to the point, and then ya kelihatan kayak menyerang. The Fool's energy. King of Swords. Okay, Three of Cups. So ini ada, kamu bisa dealing dengan Pisces, Sagittarius, energi dari Libra, Gemini, Aquarius, ya. Sagittarius, Pisces di sini, ya. Libra, Gemini, Aquarius sesama air sign. Ini bisa energi aja. And then bottom of the deck, Queen of Wands. Kamu memang cukup punya passion dalam hubungan. Mungkin semua situasi hubungan yang terjadi mulai dari kamu bekerja keras untuk hubungan. Kamu selalu ngelakuin apapun agar hubungannya tetap on fire di sini, tetap ada spirit, ya, tetap good vibes di sini. Kamu sangat independen, kamu sangat bekerja keras. Ya, ini positifnya. Negatifnya, kamu keras kepala. Okay? Kamu kayak strict banget ya, kayak strict apa sih, dia tuh kayak saklek gitu loh, si Libran sini. Okay? Terutama dengan Leo. Karena kamu ngerasa bahwa kamu ingin bahagia, so harus ada tindakan untuk menjamin atau menunjang kebahagiaan, action di sini. Dan kamu ingin bertahan untuk bahagia bersama pasangan kamu dengan cara kamu. Nah, ini dia. Jadi dalam hubungan kayak kamu ngelit gitu loh dalam hubungan ini. Leadership kamu cukup kuat. Okay, so di sini ada rasa cinta yang kuat dari kamu, unconditional love. Tapi kamu ngerasa dia nggak responsif. Kamu ngerasa hubungan ini dingin, nggak bernyawa. Kamu ngerasa kosong. Kamu ngerasa dia begitu pasif. Dia tidak seatraktif yang kamu, dari seperti yang kamu lakukan. Kamu terlihat begitu atraktif di sini. Okay, so ya, mungkin di hubungan ini kamu terlalu ngambil bagian untuk action, untuk tindakan agar hubungannya tetap bertahan dan bekerja keras. And then mungkin dia cukup pasif. Okay, kamu ngerasa banyak beda, mungkin beda usia, latar belakang keluarga, culture, ya, education, ya, religious, spirituality, ya, mungkin banyak beda di antara kalian. Jadi kayak nggak satu vibe gitu loh, nggak satu frekuensi, nggak satu vibrasi. Dan too much expectation, kamu punya banyak bayangan tentang bagaimana pasangan kamu harus bertindak,
punya effort untuk hubungan kamu sama dia. See, too much expectation sama pasangan kamu. See, makanya di sini kamu playing victim. Yes, kamu udah kerja keras untuk hubungan. So kita lihat apa sih dia, kenapa dia begitu dingin, kayak dia seperti nggak bisa mau belajar mengenal kamu. Kenapa kok dia biarin aja hubungan kalian kok dingin gitu loh. Kamu ngerasa hubungan kamu tuh dingin sama dia, nggak atraktif begitu. Oke, dan komunikasi juga nggak nggak intens gitu, nggak intim di sini. Padahal di sini kalian saling mencintai, soulmate connection. So ini yang dia rasakan. See, kenapa dia begitu banyak berharap dari pihak kamu yang harus merubah banyak cara kamu mencintai dia? Dan dia udah ngerasa lelah dengan dia ngerasa lelah dengan kehidupan dia. Sama kamu itu seperti new air di sini. Dia punya banyak harapan juga sama kamu, terutama tentang keinginan dia agar kamu bisa membuat hidup dia lebih berbeda, lebih berwarna, karena dia ngerasa kayak berat ngejalanin hidup yang membosankan, rutinitas yang menjenuhkan. Hanya kerja, kerja, kerja. Kamu dealing dengan seseorang yang sangat pekerja keras. Dia sudah lelah dengan kehidupan dia. See. Dan dia ngerasa kayak ada di hubungan dengan banyak protes, banyak komplain, tidak bisa menerima pasangan, tidak bisa menerima dia. Itu ngerasanya kayak lebih menjenuhkan lagi, jadinya hidupnya kayak berat aja gitu loh. Kayak dia nggak pernah nemuin ujung di mana dia ngerasa bahagia tentang sesuatu yang seharusnya semuanya bisa dikompromi aja, nggak usah diprotes, nggak usah nggak usah dipikirin gitu loh. Sih kayak orang yang nggak mau ribet juga. Kamu dealing dengan seseorang yang memang dia masa jenuh dia dalam kehidupan dia ngerasa kayak berat ngejalanin hidup dia sih. And then energi dari the temperance energy tentang spiritual connection, dimana sebentar ya, di sini ada soulmate connection. Okay, so dia berharap kamu lebih bisa dewasa, lebih sederhana untuk menjalani hubungan sama dia, menikmati perbedaan yang kalian hadapi ya dengan cara yang lebih sederhana. Ini tentang mature ya, tentang seseorang yang punya pendewasaan diri. Kayak enjoy dengan kebersamaan, menikmati perbedaan ya, bukan untuk judgmental, tapi terima aja gitu loh. Emang dia beda, kamu juga beda gitu, jadi jalanin aja gitu. Dia nggak mau semuanya jadi dipikirin, jadi komplain gitu loh, dia nggak mau. So dia berharap kamu lebih dewasa untuk hubungan yang lebih cooling down di sini. Okay. Energi the temperance di sini, intuisi, hubungan tidak ada status, tapi di waktu yang sama dia memikirkan hubungan ini agar bisa diberi status. High Priestess bisa tentang kalian ini menjalani hubungan tanpa status. Tapi di sini energinya dia ngerasa kayak dia deket banget sama kamu. Kalaupun kalian, mungkin ini Librans ya, kalaupun kalian yang ketemu, baru ketemu, itu kayak udah lama kenal. Sini spiritual connection, bisa twin flame, tapi di sini soulmate connection.
Oke. Ah, dia ngerasa kayak kamu tuh ngeklik sama dia, jadi udah gitu, gak usah dipermasalahkan hal-hal yang bukan masalah. Ini red flags ini loh, jadi beban mental buat dia sih. So ini mungkin tidak ada status, tapi dia ngerasa kayak dia kenal kamu udah lama. Kalau yang baru kenal sih, kalau yang udah lama kenal dia ngerasa kayak kalian gak bisa kepisah gitu satu dengan yang lain. Kayak dia memang untuk kamu, kamu untuk dia, itu keyakinan dia, intuisi dia bicara seperti itu. Ya, makanya harapan dia begitu positif untuk kamu. Bahkan di sini dia ingin jadi satu-satunya. Oke? Untuk kamu. Maksud dia adalah hanya dia dalam hidup kamu. Karena intuisi dia di sini juga si King of Swords di sini ngerasa kayak dia mikir juga negatif tentang kamu. Kayak kamu banyak menggunakan sesuatu, kayak kamu banyak menyembunyikan banyak hal gitu lah. Ada yang lain selain dia gitu, dia feelingnya gitu kan, dia pakai intuisi dia, kemudian masuklah di pikiran dia, mulai dia mengkritisi kamu. Karena sepertinya kamu mudah sekali untuk pergi tinggalkan dia sih. Six of Swords di sini. Kamu mudah sekali untuk move on. Kamu kayak dia ngerasa kayak dia nggak ada artinya gitu loh. Dia ngerasa kayak kamu nggak butuh dia. Kamu ini tadi sangat independen. Dia tidak ngelihat ada kesedihan di dalam diri kamu ketika kalian mungkin masa jeda, ribut-ribut, bertengkar. Dia nggak ngelihat ada kesedihan dalam diri kamu. Kayak dia ngerasa kamu nggak butuh dia. Dia ngerasa kayak kamu mudah banget untuk pergi tinggalkan hubungan. Kayak hubungan ini nggak ada nilainya buat kamu. Dia nggak prioritas untuk kamu. Oke? Kamu terlalu mudah pergi dari hubungan. And then di sini ada Queen of Swords. Mungkin kamu minta status. Beberapa yang belum ada status, karena di sini kayak belum ada status ya. High Priestess. So di sini kamu bicara tentang visi misi hidup kamu, tujuan kamu punya hubungan. Kemudian kamu mulai mengkritisi hubungan yang kamu nggak pernah harapkan akan terjadi sama dia dengan situasi yang cukup melelahkan di sini, menurut dia. Dia merasa lelah untuk nanggepin kamu, terutama saat bertengkar ya. Kalian sangat sengit ya ketika bertengkar. And then ketika dia ingin kembali sama kamu, the Fool's energy di sini. Kalian bertemu lagi. Beberapa memang twin flame ini kayaknya, karena kayak dia ngerasa kerasnya kamu, apapun kamu gitu loh. Kamu nggak bisa, dia nggak bisa pisah dari kamu. Itu ngerasanya kayak connecting banget gitu sama kamu. So take risks di sini, dia berusaha untuk balik lagi sama kamu. Ini spiritual connection. Suffering gitu, kayak dia ngerasa dia nggak bisa tanpa kamu. So take risks gitu loh. Tapi ketika dia kembali, kamu mulai banyak menuntut dia, menyalahkan dia. King of Swords di sini, dia mikir jauh ya.
kayak dia sudah ngambil resiko untuk balik sama kamu, untuk mulai lagi memulihkan hubungan kamu sama dia. Tapi yang terjadi, semua masalah di masa lalu kamu bangkitkan seperti zombie. Semua masalah yang sudah termaafkan pun kamu bangkitkan. Si Queen of Swords, King of Swords, ya sengit sekali. Makanya dia ngerasa bahwa ketika dia kembali, dia berharap kamu bahagia. Tapi yang terjadi di sini, kamu mudah tinggalkan dia. Kayak kamu nggak ngerasa nyesel, kamu nggak ngerasa kehilangan dia. Di sini dia nggak ngelihat itu dari kamu sih. Makanya di sini dia berpikir, oke, sepertinya gue ada saingan nih, kayaknya ada yang lain selain gue gitu loh. Si Three of Cups. So ini terjadi, drama ini terjadi di 2021, sehingga dia lebih berharap hal-hal terbaik untuk kamu ya di sini, terutama tentang red flags, berhenti memainkan playing victim, pakai hati kamu, pakai kindness, love di sini ya, kebaikan, compassion, untuk melihat hubungan kalian yang gak hanya dengan logika mulu gitu loh. Terus dia ingin hanya dia satu-satunya dalam hidup kamu. Kamu bisa mencintainya dengan cukup kuat, dengan cukup dalam, tanpa perlu ragu sama dia. And then karena di sini soulmate connection, tapi saya lihat di sini beberapa tentang twin flame connection. Oke, Libran. So ini PR untuk pendewasaan diri bagi Librans ya, terutama dengan pasangan dia ya, yang dealing dengan terutama dengan Pisces, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius di sini. Oke, sama ada Leo ya di sini. Oke, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.